saya jadi ketua ya. Tapi kalau seandainya nanti bersepakat menjadi ketua nggak masalah gitu ya. Maka kalau sudah ada kepengurusan yang lama gimana ya? Kami bukan aja kalau itu masih lengkap ya, masih lengkap aja. Karena itu saya sarankan itu aja. Nah sebetulnya saya mau mengenal dulu dari Bapak Ibu apa kerajaan apa nih dari sini ya. Dari Pak Saya Bagiono dari SMP Negeri 10 Seni Budaya. berikutnya
Oke, terima kasih Pak Ibu ya. Ya, yang belum sesuai PKI ya. Pak Cito juga saya saja. Oke, berarti kita semuanya ya. Bisa. Oke. Yang belum akan ada. Berarti yang belum ada itu PKI dan praktek ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, setelah pengalaman ini sudah terdata nama pelajaran apa yang sudah ada dan nama pelajaran apa yang belum ya, termasuk nantinya adalah di pelajaran. Pilihannya adalah langsung ditunjuk sekolahnya gitu ya untuk menjadi ketua MGMP melalui kepala sekolahnya. Kemungkinannya itu ya. Ini alternatif misalkan matematika itu ketua MGMP-nya ada di SMP Negeri 2. Ya, berikutnya nanti tinggal ketuanya ini membuat kepengurusannya bersama guru matematika di gugus 03. Jadi ini sistemnya sistem tunjuk gitu, berbasis sekolah gitu ya. Tapi nggak harus rata pada itu, nggak harus rata maksud saya ini. Nggak setiap sekolah harus menjadi ketua MGMP, tergantung ada potensinya nggak, ada kompetensinya nggak di situ gitu ya. Nggak harus rata gitu ya. Lalu pilihan kedua pada itu, koordinator ini nanti diberikan kesempatan untuk melakukan pembentukan organisasi mata pelajarannya tingkat khusus ya. Jadi tidak hari ini gitu. Tapi kami berikan kesempatan misalkan di hari Sabtu besok, tapi melalui daring, jadi nggak pertemuan, ada kemungkinannya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan membuat link, misalkan Google lah, Jimit ya, pakai Jimit. Nanti linknya dibagikan ke kepala sekolahnya, kepala sekolahnya dibagikan ke grup kepala sekolah, nanti dari grup kepala sekolah itu dibagikan lagi ke guru makronya untuk join ke dalam link tersebut untuk bergabung dalam ini, gitu ya. Nah nanti di situ baru diskusi, gitu, sesama guru mata pelajaran yang sama dari berbagai mata pelajaran ya, dari berbagai sekolah. Gitu. Jadi Jimit itu langsung berkumpul mata pelajaran yang sama, baru dibicarakan kepengurusan ini, gitu. Jadi kemungkinannya gitu. Kalau sekarang langsung main tunjuk ke personalnya kayaknya agak susah ya, ya. Tapi kalau alternatif tadi, alternatif satu, alternatif juga masih bisa dilakukan ya. Ketika ditentukan kepala sekolahnya siapa yang harus mewakili ya, sudah bisa gitu, untuk yang alternatif pertama. Tapi kalau alternatif kedua lebih lagi gitu, lebih melalui jalur Iya, ada diskusi-diskusi gitu ya, apa sesama mata pelajaran gitu. Seperti Bu Hani kemarin sudah buat grup ya, grup guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya, di WA-nya gitu ya, untuk tingkat gugus 03 misalkan gitu. Nah berikutnya nanti Bapak Ibu bisa fasilitasi kepengurusan itu melalui daring ya, atau Vicon pakai Jimit aja ya, yang gratisan gitu ya. Jadi nggak perlu biaya. Nah nanti tinggal koordinasinya adalah linknya dibagikan aja ke kepala sekolah. Kepala sekolah kan ada guru kepala sekolah terus 03. Nanti dimintakan semua guru yang mata pelajaran yang diundang itu ya masuk ke dalam Jimit tersebut. Itu alternatif yang kedua. Nah berikutnya Bapak dan Ibu silakan apabila ada alternatif yang lain dalam rangka pembentukan kepengurusan gugus 03 ini. Silakan Bapak Ibu. Sebelumnya kita ini dulu ya, sebetulnya pengurus itu diperlukan apa saja Bu? Kalau saya sebelumnya itu adalah cuma ketua, sekretaris, bendahara ya tidak. Ya pengurus aja, jadi nggak perlukannya. Iya, ketua ini fungsinya tadi ya koordinasi, sekretaris nanti berkaitan dengan administrasi, terus juga dengan publikasi, kalau bendahara berkaitan dengan nanti anggarannya. Cuma itu aja, jadi yang diperlukan cuma 3 aja sebetulnya dari masing-masing pengurus gugus mata pelajaran. Nah, saya persilakan pada itu apabila ada
Saya nambahkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah dari gugus kita akan memberikan untuk administrasi untuk kegiatan hanya setahun mungkin Bu, mohon maaf ya karena iuran kita juga tidak terlalu banyak. Nanti kita akan subsidi per MGMP itu 500.000. Jadi nanti saya akan serahkan kepada bendahara apabila sudah terbentuk kepengurusannya. Jadi nanti ada dari kita, dari gugus, ada dari iuran gugus, itu kita berikan untuk kegiatan hanya mungkin sebagai administrasi atau apalah ya. Gitu. Tapi untuk kegiatan sih Ibu silakan aja mau seperti apa. Gitu. Kita akan berikan hanya 500.000. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kita hanya bisa mensubsidi tidak banyak lah. Gitu. Ya gitu. Ya karena Setahun. Iya, karena dana ini dari sekolah kepada ibu, kembalinya harus ke sekolah kepada ibu juga. Dan biasanya dana itu nggak cukup ya, ibu ya pasti kita akan mengambil dana lagi dari setiap kegiatan, tapi itu yang penting tidak berarti kita sudah lebih dekat dengan sekolah-sekolah gitu ya. Ketika itu kegiatan khusus kan lingkupnya lebih dekat itu ketika di sini ya. Jadi berangkatnya dari sekolah masing-masing kegiatan di mana lebih jangkau gitu. Asalkan kita memang ada inisiatif niat memang untuk kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi kita berkaitan dengan pembelajaran atau yang lainnya. Silakan Bapak dan Ibu ada pilihan yang lainnya nggak atau masukan-masukan ya? Pak, ini Pak, kita untuk memetakan teman-teman dari gugus kan kita ada pecah nih dari sekian sekolah. Terus terang kita belum apal nih dari gugus dari sekolah satu ke yang lainnya. Misalnya ada 18 tadi ya. 18 sekolah itu mana aja gitu. Supaya kita juga, saya yakin ada teman-teman juga belum tahu semua nih struktur kita tuh sekolahnya kemana aja gitu. Bisa Pak? Pak Yurus bisa nggak? Daftar sekolahnya saya sebutin aja. Oh beda ya sebutin. Oke, saya sebutkan aja dari SMP sana Pak ya, SMP 3 ya mungkin SMP 3 kalau udah tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian SMPN 10 3 dulu, 3 Tangsel. Jadi muter ya saya SMPN 3 daerah sana dulu, yang daerah Kabupaten ke sana ya. SMPN 3 ya, kemudian SMPN 10 ya nanti dulu nih. Kemudian SMPN 13. Kemudian swastanya SMP 2 Mei. Sudah. 2 Mei. Kemudian SMP Informatika Ciputat. Kemudian ya, kemudian SMP Muhammadiyah 17 Ciputat. SMP Muhammadiyah 17 Ciputat. Kemudian SMP Sabiluna. Pokoknya daerah sana semua dulu. Baru nanti ke kanan. Kemudian SMP Mabat. Mabat aja. SMP Mabat Terpoa ya. Ada Terpoa ya. Tidak ada. Mabat Terpoa. Kemudian informatika apa ya? Oh iya, Cendekia Madani. Itu pokoknya daerah sana ada 9 sekolah. Yang sekarang yang sebelah sini. SMP YMJ Ciputat. Kemudian SMP Nusantara Plus. Kemudian SMP Ruhama. Kemudian SMPN 2 Ciputat. Cirende. SMPN 2 Ciputat. Kemudian Alfat, SMP Alfat. Alfat aja Bu ya? SMP Alfat. Kemudian SMP Lab School UMJ. Cirende UMJ. Oh, UMJ. Lab School saya suka kembali terus. SMP Lab School Cirende. Yang satu lagi SMP Lab
UMJ. Rumah satu lagi apa ya? 16. Oh iya, itu James. Yang terakhir SMP James. Dia SPK ya. Oh iya, Madinah Tulingnya belum. GMS. Kemudian Madinah Tuling udah jadi 18 sekolah. Nah ini Bapak dan Ibu bisa dicatat ya Bapak dan Ibu, karena saya akan memberikan tanggung jawab pada Bapak dan Ibu ini untuk pembentukan kepengurusan ini. Boleh difoto, boleh dicatat. Kita ada di buku 3 ini Bapak Ibu ada 18 sekolah sama ya. Terdiri dari sekolah negerinya 4, sisanya swasta ya. Nah kalau dilihat dari 5 sekolahnya ada banyak kayak beda ya. Banyak kita kalau banyaknya itu kan. Kita sampai 42 Jadi mungkin dari sisi pendanaannya mungkin agak berat gitu ya. Tapi dari sisi koordinasinya lebih gampang. Nggak terlalu banyak. Nah nanti misalkan gini Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kita sepakati nih pemilihan melalui media forum gitu ya, berarti Bapak Ibu menyempatkan waktu membuat link join di Meet gitu ya. Nanti linknya dibandingkan kita kasih keterangan Bapak Ibu ya, misalkan undangan pemilihan penerus MGMT mata pelajaran apa gitu ya, terus mau juga linknya dibagikan pada grup kepala sekolah. Nanti kepala sekolah ini wajib mengirimkan guru lapornya, karena ini kan nggak harus datang, karena makanya kan dari lebih mudah gitu. Apalagi di luar jam tugas ngajar, jadi nggak terganggu. Kan saya kan berpikirnya juga gimana kalau sekolahnya yang gurunya cuma sedikit gitu ya, harus meninggalkan mata pelajaran gitu ya. Makanya saya sarankan sih hari Sabtu misalkan. Sabtunya juga pilih yang hari yang jamnya yang memang tidak mengganggu jam belajar dan sebagainya. Silakan aja bantu, sepakati aja. Dari sini orang itu silakan. Bapak ada yang mau ditambahkan? Bisa nggak Bapak Ibu untuk Oktober misalnya selesai nih pengurusan. Pengennya tadi saya udah bicara dengan Pak. Misalnya kita pengukuhan pengurus itu kita mengadakan acara apalah, jadi perkumpulan antara guru dan website itu kita bergabung ngadain acara untuk guru. Gitu misalnya ada kegiatan apa yang kira-kira momen apa kira-kira supaya kita saling bergabung nih, karena kan 18 sekolah ini kita belum pernah yang ngadain acara yang secara bersama guru dan kepsek, atau boleh kita lihat dari siswa mungkin hanya misalnya cuma 5 siswa atau berapa yang penting ada gitu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, jadi ada untuk pengukuhannya itu pada acara itu kira-kira bagaimana? Ya nanti di pengurusan itu di bukan SK, Bapak Ibu SK-nya dari gugus bahwa barang itu yang sudah menjadi keputusan menjadi pengurus ditetapkan oleh SK, dan SK itu nanti akan diberikan yang disebutnya pengumpulan atau pelantikan gitu ya, pelantikan pengurus gugus. Nanti kegiatan itu tadi ada masukan dari kita gimana kalau kita ada kegiatan bersama gitu ya. Jadi bukan hanya pengurus saja gitu, yang lain juga bisa hadir. Gathering. Malang loh. Ya memang kayaknya gede. Nah, kalau itu ada saran nanti nggak? Kalau ada saran nanti saya putus boleh. Bapak dan Ibu yang lain silakan. Istiqsa, Bu Eni, Bu Sri, monggo silakan. Ayo Ibu Cantik. Ayo apa? Oh, Bu Eni, kira-kira Bu Eni. Silakan Bu Eni. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebenarnya di sini ada ketua gugusnya nih, ada Bu Ina. Ada Bu Ina ya. Minta izin. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pemilihan untuk kepengurusan, jujur kemarin ketika Pak Widi yang kalau nggak salah yang share koordinator itu memang ada beberapa teman, ada teman yang kebetulan namanya tercantum di sana, bilang ini saya nggak mau jadi ketua gitu, langsung ngejaki ke saya bilang tidak Bu,
jadi koordinator itu bukan menjadi ketua, tapi nanti itu mengkoordinir teman-teman untuk pembentukan pengurus, saya bilang seperti itu. Nah tadi saya juga sempat ngobrol sama Bu Sri juga ke Bu Ina. Saya setuju dengan opsi yang menggunakan pertemuan walaupun virtual gitu ya Pak. Nah cuma mungkin kalau disebutkan untuk membentuk kepengurusan, saya yakin banyak yang tidak bersedia atau tidak hadir gitu ya. Jadi mungkin di sini kami minta bantuan dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah untuk mendorong rekan-rekan untuk hadir dalam pertemuan virtual tersebut. Gitu. Jadi ngambek kalau didorong. jangan di-prank Pak. Jadi mungkin untuk kepengurusan di sini ya, walaupun tadi cuma ada 3 posisi utama, ketua, sekretaris dan bendahara, tapi kan tetap bahwa mereka yang tercantum sebagai guru mapel meskipun bukan kepengurusan, mereka semua adalah memiliki keterlibatan yang aktif lah gitu dalam kegiatan. Jadi tadi kembali lagi saya mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memotivasi teman-teman untuk hadir seandainya nanti memang akan dibuatkan pertemuan lewat virtual. Dan kalau bisa, tadi saya juga diskusi ke Bu Ina untuk kepengurusan, mungkin sih kita berharap ada regenerasi gitu Bapak Ibu, karena kan dari 18 sekolah itu saya yakin untuk bahasa Indonesia, yakin banget guru bahasa Indonesianya pasti banyak gitu, dalam satu sekolah pasti lebih dari 2 orang gitu Bapak Ibu. Jadi supaya sama-sama lah kita saling merasakan menjadi pengurus itu bergantian, dan tidak usah khawatir meskipun mungkin kita nanti tidak terlibat dalam kepengurusan secara langsung, tapi udah kegiatan ya kita insya Allah sama-sama terlibat memberikan support dan motivasi. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ina sarannya tadi. Jadi jangan langsung ditutup pertemuannya untuk pengurus, berarti juga banyak yang hadir gitu ya. Berarti harus inisiasi dengan kegiatan yang lainnya yang di dalamnya nanti ada ikut siswa penentukan kepengurusan. Nah itu dari diantaranya itu tadi, maka kita harus ada MDMP khususnya pengalaman praktis gitu. Tapi kita menggunakan dari bahasa Indonesia nih, berkaitan pemahaman merdeka, gitu kan, mau berbagi sesama guru bahasa Indonesia. Jadi tinggal bagaimana menggerakkan guru bahasa Indonesia di tingkat guru saja. Karena tahun depan ini sekolah saya wajibin semuanya untuk sudah IKM semua ya, wilayah. Jadi jangan tunggu tahun 2024 gitu ya. Tahun depan, makanya sekarang persiapan sudah dimulai seperti lab school, FIP, UMD juga walaupun belum IKM ya, tapi sudah merancang proyek dan sebagainya. Nah ini kalau hanya lab school UMD yang dijalankan ya tidak berbagi dengan yang lainnya kan kayaknya gimana gitu ya. Artinya kebersamaan kita kurang ya. Jadi pentingnya berbagi seperti itu, namanya harus ada wadahnya. Wadahnya apa? Yaitu MGP Pak. Ya. Kalau itu masih sifatnya umum, bisa kita nanti MGP kita khusus gabungan dari beberapa mata pelajaran pengurus-pengurusnya gitu ya. Nanti baru berbagi ke akolnya gitu. Kalau masih sifatnya umum. Tapi bagusnya sih lebih spesifik ke mata pelajaran dia gitu. Jadi implementasinya lebih mudah gitu ya. Ada lagi udah cukup masukan dari Bu Heni? Silakan Bu Ina. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bu Heni, saya juga istilahnya ya agak menyetujui ya untuk kegiatan MGMP, karena pengalaman yang sebelumnya itu Pak, ketika diinfokan untuk pembentukan pengurus itu hanya sedikit yang hadir gitu. Sementara ya untuk kegiatan MGMP ini kan bukan hanya milik sekolah negeri saja, sekolah swasta pun ikut andil. Kita sama-sama membangun pendidikan ini bersama-sama gitu. Saya ingin semuanya sama gitu Pak, nggak usah, karena dulu terus terang ya dari MGMP itu menjawab saya mohon maaf Bu Ina begini dengan alasan gitu kan. Terus kata saya
beliau Pak. Saya yakin Ibu bisa, karena saya tahu dan guru inti dari buku ini. Mungkin hanya perlu kita dorong beri kesempatan pada beliau untuk bisa mengekspor apa yang dimiliki. Karena saya yakin dari guru swasta ataupun teman-teman yang lain itu pun punya kemampuan yang sama gitu. Jadi jangan sampai ya nanti ketika ada dengar dari teman bilang kok dia lagi ya itu tentang yang ya ini saya dengan Pak ini terus terang aja Pak Didi yang Bapak kepala sekolah yang lain itu yang saya alami ketika saya di sekolah, ketika ditunjuk saya muncul kata-kata seperti itu bina lagi kalau bahasa Indonesia pasti bina lagi pasti bina lagi terus terang saya agak bagaimana ya itu yang bukan bapak saya sementara di sisi lain ini tugas saya gitu sisi lain juga saya ingin mendorong teman-teman juga ikut maju bagaimana caranya ayo kita sama-sama begitu kita maju dengan cara yang kita secara yang sehat dan kita gali bersama kalau memang kita selaku pendidik misalkan ingin membuat apa yang sama-sama begitu jangan hanya taunya Bu Ina tolong bikinin ya bukan itu sebenarnya Bu Ina ini ya kita sama-sama gitu istilahnya ayo di meja sama-sama ini begini ya teman ini begini ya seperti itu pengennya saya ya Pak Budi terus terang aja itu yang saya seperti itu terima kasih Pak Didi itu aja Terima kasih Bu Ina atas masukannya dan berbaginya saya setuju banget gitu jadi memberikan kesempatan pada guru-guru yang memang punya potensi yang lainnya gitu kan yang itu aja gitu. Tapi kalau seandainya nggak ada itu yang kan banyak ya dan kita berikan kesempatan dia cuma bisa ngomong aja tapi nggak bisa melakukannya ya kan ada ya dan kita ini kok ini tapi ketika diberi kesempatan dia nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik menurut saya sehingga ya takutnya malah nggak jalan juga gitu. Karena untuk di kegiatan ini kan memang orang memang guru yang memang punya ini ya punya apa ya kemauannya karena ini kan butuh waktu juga gitu ya menyediakan waktu artinya juga gitu untuk kegiatan-kegiatan sekedar berbagi ya bu saya itu dari pengurus NGRI Matematika Taksel itu dari tahun berapa ya dari ketuanya Pak Haji Musli sebelumnya di tingkat kabupaten juga ketika belum Tangsel saya sudah jadi guru ini juga matematika di Kabupaten Tangerang ini masih di Kabupaten Tangerang ya gitu untuk datang ke sana gitu tuh nggak ada transportnya datang aja berangkat aja memang kita senang gitu ya senang bisa berkumpul berbagi gitu kan dapat ilmu gitu senang aja gitu kalau kadang-kadang pernah kegiatan di Al-Azhar juga di Al-Azhar BSD setelah hitung-hitung mari kita nomor apa mungkin nanti di kegiatan lain nanti kita bisa mendapatkan gitu ya nah soal kegiatan-kegiatan itu Bapak dan Ibu silakan aja nanti untuk menambah anggarannya bisa berkoordinasi bekerja sama dengan pihak mana silakan aja gitu yang kebebasan yang penting dari ibu ya terus mendapatkan garas seperti itu silakan aja di mana masing-masing tergantung dari kebutuhan yang Bapak dan Ibu jadi memang butuh loyalitas Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini dan nanti ini Bapak dan Ibu ya kalau Bapak dan Ibu pernah mendaftar apa atau mengikuti kegiatan apa di situ ada pengalamannya di organisasi apa gitu ya. Itu juga mendukung juga pernah menjadi pengurus MGMP tingkat gugus itu jadi pertimbangan juga selain kita memang menambahkan wawasan gitu. Saya dulu pernah ketika yaitu Bu Wina kok yang dikirim pelatihan biasanya 12 gitu aja gitu kan sampai guru yang berapa itu sampai sama sekali nggak ngajar lama gitu tinggal kelasnya emang nggak ada yang lainnya gitu kan akhirnya saya ikutin pelatihan daring gitu pertama kali pelatihan daring itu di tematika matematika gitu pertama kali di tahun 2000 berapa sebelum 2010 lah gitu ya itu pertama kali akhirnya saya dapat sertifikat saya pernah jadi pernah jadi peserta terbaik akhirnya saya pelatihan itu akhirnya direkomendasikan gitu. Tapi kan atas inisiatif kita bukan karena
ditunjuk dari pihak sekolah, gitu ya. Nah ini kan pengembangan diri kepada ibu ini jangan berdasarkan disuruh atau ditugaskan, tapi dari inisiatif kita sendiri. Nah inisiatif ini kita tularkan pada teman-teman yang satu mata pelajaran di tiga bungkus itu punya inisiatif apa, kegiatan apa, ayo kita lakukan, gitu ya. Nah tinggal kalau sekolahnya nanti support. Gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Nanti Bu Liana boleh menanyakan ya Liana berkaitan dengan kemungkinan program-program apa yang bisa dilaksanakan di kegiatan GMP. Dan Mbak Diana ini biasanya apa IPA, ya, apa saja IPA, gitu. Jadi bisa nanti dan di apa di KKP. Waktu itu kan ada pelatih kita ya perjanjian sudah sampai tingkat apa? Tingkat nasional ya Pak. Waktu itu tema IPA-nya ada di Bandung ya. Ya, silakan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari ini memang sudah berkali-kali jadi ketua MGM tingkat Kalimantan Selatan dan beliau itu masih aktif di MGM Nusantara Partai Nusantara Provinsi Banten sebagai pengurus, dan itu memang tingkat nasional ya. Kalau saya dengan Pak kebetulan sama-sama IPA dan pernah juga aktif di jadul ya, zaman dulu ya, di IPA dengan Pak teman-teman dan Pak Joko, dan juga saya juga Pak pengurusan Pak Joko, Pak Joko sebagai ketua pimpinan IPA dan kegiatan pengurus intinya begitu. Nah, jangan sampai ini pembelajaran dari masa lalu, jangan sampai ketika kita betul-betul di MGM itu hanya kerjaannya dulu itu hanya membuat soal, ketika mau semesteran membuat soal aja, tidak ada yang lain. Padahal ternyata ketika saya lihat di program pengawas dinas pendidikan dan kebudayaan itu bahwa ada 7 program yang terkait dengan MPDP untuk penguatan oleh guru. Mungkin nanti dimensikan dengan program yang bahwa program yang ada di pengawas itu nanti dimasukkan ke dalam program yang MPDP gugus permakalnya. Nah, namun sebelum berbicara program tentunya ketika untuk pembentukan pengurus dulu ya, kalau ini suka agak-agak susah. Ketika yang mengumpul adalah orang-orang yang sibuk. Contohnya di PMPI Pak Anies Tangsel tidak pernah ada kegiatan karena ternyata pengurusnya itu adalah orang-orang yang sibuk, yang double job ya, banyak misalnya pantau ya. Jadi kemudian dia sebagai dosen, dia di jurnal, kemudian wakil kurikulum. Nah, saya katakan bukan berarti tidak boleh. Artinya ada memberikan rekomendasi seperti contoh ya, fokus rekomendasi juga begini. Memberikan rekomendasi siapa nih bukan yang ada kemauan untuk menjadi ketua MGMP mapalnya di Kudus itu. Jadi dari yang pengurus nama mungkin ada masukan. Ketika tadi kan ada pengurus nama dengan baru. Untuk kita itu kan dulu Pak Kono dari PGRI ya. Sekarang sudah masuk ke Ciputat. Nah mungkin harus betul-betul ini dipilih kembali. Tapi kalau yang lama, ketika kita sudah ketemu tidak ada yang mau, bagaimana ya yang lama dulu nih seperti Bu Ina dan teman-teman. Karena kita menunggu lama juga ya, karena kita menunggu kemudian hasilnya kepengurusan bahkan mungkin kita akan kalau ini dalam minggu ini kalau bisa sudah terbentuk semua nih ketua kepengurusan untuk MGM makanya itu supaya bisa langsung action. Jangan hanya sudah dilatih, sudah selesai, tidak ada action apapun. Kemudian membuat program. Nah, untuk hal yang bisa ditangani oleh pengawas oleh kami, insya Allah bisa dan tidak usah berpikir apa ya kalau kita yang mengisi materi. Tapi mungkin yang patut dipertimbangkan itu ketika kita mengambil narasumbernya dari luar, walaupun sudah ada dari subsidi dari negara.
gugus ya sebesar 500.000 ya, alhamdulillah itu sudah ada sebagai kerengan pertama ya. Nanti mudah-mudahan nanti pancingan ya, nanti berikutnya nambah terus ya bendaharanya atau keuangannya khasnya Bapak Ibu. Berikutnya untuk program, ya tadi program sudah, kalau bisa program itu terkait dengan program pengawasan yang terkait dengan tingkat profesional guru. Nanti ada 7 ya, salah satunya Bapak Ibu ya, penguatan kompetensi guru dalam mengikuti program pembelajaran. Tentu ini disesuaikan dengan kurikulum merdeka ataupun kurikulum yang masih 2013. Kemudian penguatan kompetensi guru dalam penyusunan penilaian RAS yang mengembangkan kemampuan literasi ini mendukung AMK. Kemudian pembelajaran diferensiasi terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian dibuat pelaksanaan penilaian kinerja guru, kalau di swasta dan penilaian kinerja guru tidak. Pak Yudi ada ya? Penilaian kinerja guru ada PKG. Kalau di sekolah kinerja saya samakan dengan penilaian di bagaimanapun kita harus tahu masing-masing kinerja guru yang ada di sekolah swasta ya Pak Ibu. Sumbernya juga disamakan. Kemudian kegiatan remedial dan pengayaan. Ini biasanya jarang dilakukan yang ketika kita melihat di KPSP untuk program remedial dan pengayaan jarang Bapak Ibu lakukan. Berikutnya untuk ini yang perlu digarisbawahi ini nomor 1 ya, program pembelajaran untuk menyamakan ketika pertama kali itu untuk perangkat ajarnya. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ada capaian pembelajaran, kemudian bagaimana APP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian perangkat ajarnya atau guru ajar atau PPP-nya. Nah, baiknya itu sudah terbayar dengan saya berkumpul masing-masing kemudian menganalisis capaian pembelajaran sehingga di gugus minimal punya persepsi yang sama. Karena ketika saya melihat itu ya bab 1 misalnya IPA ya, sekolah ini beda-beda itu tidak jadi masalah sih, tapi dasarnya apa ya, ketika dia menganalisis CP kemudian dia di IPA bab 1 tentang artikel kemudian di sekolah yang lain klasifikasi makhluk hidup. Nih kita menyamakan persepsi ketika berkumpul itu salah satu tujuan kita. Kemudian kalau tujuan pembelajaran itu tergantung daripada karakteristik dan budaya sekolah sendiri. Tergantung ya Bapak Ibu, jadi boleh sampai nantinya di kompetensinya sampai itu, tapi itu tergantung pada sekolahnya. Nah ini fungsinya ketika nanti kita berkumpul di MDMP. Karena itu banyak yang belum paham bagaimana menganalisis CP, sehingga nanti berbeda-beda ya. Silabusnya seperti apa? Tentunya kan silabus ada tabelnya banyak soalnya sudah 7 komponen. Nah, silabusnya yang untuk kurikulum mereka seperti apa? Ternyata lebih sederhana, lebih mudah. Dan kalau Bapak Ibu melihat di platform itu Bapak Ibu tinggal karena kita masih beberapa sekolah itu masih perbedaan yang mereka berubah, itu boleh langsung mengadopsi dari PMM itu. Jangan jadi Bapak Ibu nggak usah merancang sendiri, lama merancang lagi membuat modul aja. Dari mulai identitas sampai ke nanti ada daftar isi. Mengadopsi itu Bapak Ibu disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Itu sekiranya saja tentang berkomunikasi nanti dibicarakan setelah terbentuk ya di program oleh mungkin itu dari saya sih berharap segera ya terbentuk, jadi diberi waktu nih sampai kapan untuk hari ini kan minggu ini kalau bisa ya Pak ya. Kalau saya ini pengennya gebiarnya itu pembukaannya itu apa? Pembentuknya itu pada tanggal 28 Oktober. Muda, semangat gugus 3, Korwil Ciputat Timur harus lebih baik daripada korwil-korwil yang lain. Itu harapan saya begini. Semangat Bapak Ibu. Ini kemungkinannya jika banyak yang tidak mau ditunjuk ini harus diantisipasi. Karena saya yakin ya, saking dari kalau sekolah yang langsung menunjuk ini bagaimana?
Enggak, ini dulu pengurusnya dulu. Di sini kan berarti PAI di mana gitu. makanya kita sepakati dulu nih, ditunjuk apa pakai musyawarah dulu. Silakan boleh ada yang berpendapat nggak? Kalau saya lebih setuju pertama itu adalah dengan musyawarah dulu. Ketika musyawarah nggak dapat, baru tunjuk gitu. Jadi tahapannya gimana? Bagaimana, setuju nggak boleh itu? Yang menunjuknya ketika di diskusi itu. Yang Enggak. menunjuknya sama teman-teman. Enggak, nanti gugus aja melalui ketua gugusnya atau pengurus gugus menunjuk bahwa sekolah ini menjadi pengurus SGMP semuanya gitu ya. Nanti tinggal kepala sekolahnya menentukan penggurunya siapa yang ditunjuk gitu ya. Nanti tapi kalau ditunjuk kan merasa terpaksa, saya nggak mau kerja kan bukan kemauan saya ditunjuk. Nah, nanti tinggal kepala sekolahnya aja ya. Salah sendiri menunjuk saya gitu. Bu, saya juga dulu di pasar. Saya sengaja saya waktu itu kan sedang pendampingan tapi saya sengaja takutnya itu dicari. Ternyata ini orangnya datang itu, waduh. Berarti harus kita identifikasi dulu nih ya pelajarannya. Kepengurusan yang lama masih ada nggak sih gitu ya? Oke, dari Buya coba kita dari mata pelajaran pertama yang PAI. Dulu Pak Judi, ketuanya dulu Pak Judi ya. Oke, Dulu ketuanya, ketuanya Pak. Yang dulu tuh Pak Judi ketuanya. Nah, kalau PKS siapa yang paling tinggi? Punya yang sebutnya Ketiga. Sebelumnya 30 dulu, Pak. betul ya. Ya. Oke. Dulu masih muda kan? Langsung ada masih masih langsung aja kita Iya, langsung kedua aja. Jadi dulu kalau sama dapatnya pertemuan musyawarah lagi, Iya. dulu tinggal berkoordinasi dengan pengurus sebelumnya. Siapa nih yang jadi bendahara, sekretarisnya udah nanti langsung ke SK. Gitu. Jadi kalau sampai lama, PKS langsung ya saya temukan dia dulu Mohon maaf, menurut saya sih regenerasi itu kan saya udah dari kayak warisan gitu. Benar-benar diwariskan ke saya sih kata cuma mau diwarisin gitu. Menurut saya Nah, maksudnya gini Bu, ditarik dulu, ntar kemudian dikumpulkan bareng-bareng, nanti situlah Ibu bicara. pada pilihnya pengurus lagi. ada baru Siapa yang akan koordinir? Pada pilihnya yang diam dulu nanti nunggu siapa nih kandidatnya kalau tidak ada enggak saya tidak. ya. Jadi di sini langsung saya tulis nih dulu ya PKS-nya. Nanti silakan mau pakai musyawarah boleh, mau langsung pakai diskusi boleh dengan pengurus yang lama ya. Gimana dulu saya berikan kesempatan? Oke aja ya. Ketopan. Kalau menurut nih sekarang nih rekomendasinya siapa dari mana? Saya dari SMP 2 ada Pak. Oh dari Alfa juga ada. Alfa ya. Bahasa Inggris nanti kan harus satu-satu nih. Nah, Kan ini Pak, bagian saksi. berbagi. Oke, PKS saya dapat dulu ya. Nanti tinggal teman yang lainnya untuk kendaraan. Sekretaris ya. Kalau bahasa Indonesia, Bu Ina. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris sebelumnya siapa berarti? Bisa ya? Bisa ya. Ya udah. Ngurusnya insya Allah dari SMP 2 dan 3. Nah, Berarti gak lagi udah 3. oke. Nanti sama Pak Syukur juga yang mungkin bergabung. Iya di ini. Iya, silakan. Nanti Iya. didiskusikan ya, didiskusikan ya. Ya. Nanti ketemu pengurusnya juga tadi ya, sekolah sekretaris. Alfa. Terus berikutnya bahasa Indonesia, IPA. Berikutnya sebelumnya IPA siapa yang berarti Bu? Kono IPA. IPA. Selain SMP 3 ya. Itu tadi lab school, Bapak IPA kan dulu lab school
gimana tanggapannya? Siap? Gerak? Edi Suwarno. Saya belum pernah. IPA kayak dia aja lah. Di Suwarno, biar masuk keluarganya SMP 3 dan 2. Masih muda. Cepat banget. Gimana Edi? Siap? Bisa. Bisa, siap ya. Tadi baru Pak. Pak Edi selama dari Ekskul UMI. Terus IPS. Kalau IPS pengurus yang lama itu namanya Pak Ujianto. Nah, Saya nama 10. Ya, Tapi saya Pak Uji kan pengurus ini Nah, juga. betul. Nah, tahun Tangsel, kan? itu tahun ini Pak Ujianto itu menggantikan Pak Pun menjadi pengurus MKP Tangsel. Berarti dia jadi ketua Pak Ujinya. Ya, sekarang Pak Ujianto itu menjadi ketua MKP Tangsel IPS itu Oke. Mapel IPS. Nah, sehingga di gugus Nortika ini memang belum ada ketika Pak Ujianto itu menjadi ketua MKP Tangsel, kita belum ada lagi ketuanya seperti itu. Jadi kepengurusan ya mungkin harus dirombak total Ibu karena aja udah. Pak Puji udah oke kok sama ibu. Saya. Udah baik dia ya. Ya, kemarin gue kan saya bilang Pak Uji. Saya WA juga Pak Uji bagian Pak Uji maunya Udah oke kan Pak? karena gini, Pak Uji itu memang yang tadi salah persepsi, salah paham bahwa yang menjadi koordinator itu adalah ketua MGMP seperti itu. Maka di sini tertulis tanda tangan ketua MGMP Kusriatun seperti itu. Pakai. Nah, berarti udah disetujui Bu. ini ya Pak Uji kan. Cicayur. Jahil. Nanya kan RK kan. Status Dari SMP dia 3 kan banyak Pak Edi, SMP 3 kan banyak. 13 Bu, masa 3 semua. SMP 3 itu Bu untuk IPS udah banyak yang mau pensiun. Maksudnya. Oh ya. Pensiun jadi tidak ada yang di bawah 50. Ya udah, 13 saja, SMP 13 Ya, ini saja. langsung aja. Enggak saja. Ke 13 belum ada Bu. Ya bagus ya. Bungkus Saya semangat. ke Bu Yana bagaimana? Sejajar. Oh ya begitu kan, awas lo ya. Orang capture itu. kan gini loh, kegiatan gugus ini yang kayak nggak siap-siap. Iya. Hanya satu semester sekali atau dua kali. Kalau kami 3 kali kan kita kan terbatas anggaran juga, ya. Tapi sesuatu yang memang harus yang kami harus diagendakan kan nanti ketika buat program ini program yang utama ini gitu, yang harus jadi prioritas itulah yang harus dikerjain dulu gitu. Matematik. Bahasa Oke ya, IPS fokus dari SMP Negeri 13. Sebenarnya ada Bu Eva dari HMJ. Bu Eva. Nanti langsung pengurus. Pengurus nanti yang ibu. Nah, Ibu ID apa Pak? nanti silakan aja diskusi. Ya, jadi nanti 3 ya. Nanti jadi apa berdarah tertarik sama apa ini? Oke, berikutnya matematika Yusri ya. Sebelumnya pengurusnya Pak Iwa kalau sana ya. Itu adalah ketuanya industri budaya. Terus wakilnya adalah Pak Iwa, sekretarisnya saya. Nah, lalu anggota-anggotanya disebutin yang ada. Tapi dulu Yusri mungkin kalau Ya, sekarang Pak. aja. Anggotanya itu buruan matematika segitu mau 3 tuh ya. Padangan kan gini, Susi budaya sudah mundur karena mau pensiun. Tapi udah bisa bagus jadi 02. Susi jadi ketua. Bu Sri masih lama kan belum pensiun kan? Udah lama hadir. Kalau dulu kan ketuaan, sekarang lebih tua lagi. Jadi itu Pak Widi maksudnya ya kelihatan nih ada mungkin regenerasi yang seperti dijelaskan dulu dan kawan-kawan untuk di sini ada kami itu ketika itu memang membentuk juga anggota jadi anggota dewan. Jadi di antaranya ada Pak Mas Tumpal, ada Bu Elis, untuk Alfa, ada Bu Dwi, Pak Alam, lalu Bu Lilis, PGRI. Jadi udah masuk. Bisa. Pagi hari udah nggak masuk. Masuk ya Pak. Nah, Sama Bu Nur Aini di SMP Nusantara. ya jadi Bu Nur Aini kali ya. langsung aja Bu Sri silakan aja koordinasi Bu Sri ketuanya bisa melibatkan Bahasa Indonesia. SMP apa
Ya medis, bisa biasanya gimana? Ya langsung tanya tanya. Kalau diskusi itu berarti kan masih ada sekretaris. Nanti yang kedua datang Bu dan Muhammadiyah siapa sih datang satu. Oke ya, diskusi. Kalau enggak, Emang enggak. Kalau iya gitu Pak. Kalau enggak emang enggak. kalau iya, ya kan enggak. Kamu enggak? Saya belum. Ya, oke. PJLK Pak, Saya masih pengurus di Tangsel Pak. Kan Sampai ketua saat kan? ini. Bukan ketua kan? Terus digugus enggak? Ya di gugus juga pengurus juga, teman di Tangsel juga. Kan tadi katanya kalau yang di Tangsel jangan. Nah ini maksudnya biar itu yang kita kalau di Tangsel ini masih yang udah sesepuh tuh Pak Kardi bagus, tapi masih lama pensiunnya. Dulunya Pak Junaidi dulu. Kalau di Tangsel PJLK sama aja. Saya Pak Arifin, Pak Sarial kalau yang utamanya. Saya sekretaris Pak Sarial Bendara, ketuanya Pak Arifin. SMP 17, 4 ya. Sekarang gimana? Ya masih ketua dia. Enak Pak, SMP 17 Pak Sarial Bendara, saya sekretaris. Gitu. SK-nya Nggak apa bisa digugus juga nggak apa. ya nggak masalah sebenarnya. Ya, Tadi tapi kan ada kalau yang udah di Tangsel kan tadi jangan digugus gitu. karena Pak Uji kan- Kalau ketua ya. Ketua. Ketua, ya. Oke ya Pak Suapnya ya untuk PJLK Pak Suapnya. Nah berikutnya Sekut nih Pak. Ya. Sebelumnya pengurusnya siapa? Sebelumnya Pak Namat, tapi Pak Namat sekarang menjadi ketua MGMP di Tangsel dari senior saya. Namat juga. 10 ya? Iya, sampai 10. Itu Pak. Langsung aja gimana? Saya saya hanya yang mengikuti. Padahal perjanjiannya ya di sini. Kayak apa? Jadi ketua saya. Iya, yang dari SMS 10-nya. Tapi sekarang itu kalau pakai yang musyawarah yang tadi pakai ini orang Kayak Pak Fauji, Bu. pengurus yang ada di sini gitu. Iya kan? Tadinya kan gini Bu, kalau memang itu tidak ada sama sekali maka kita bentuk. Gitu. Tapi kalau sudah ada apa yang diulang lagi gitu, tinggal melengkapi yang tadinya bisa ke bus 02 tinggal ambil aja misalkan sekretarisnya nggak ada nih karena udah ada di bus 02 sedangkan kita sebagai sekretaris berarti tinggal bisa baru lagi itu aja. Sama seperti Pak Fauji itu saya sama. Kecuali memang belum ada. Silakan Pak, mau gimana nih bagusnya? Kalau saya sih kayaknya ya misalnya Bapak aja gitu, tinggal nanti mencari sekretaris dan bendaharanya gitu dari sekolah-sekolah lain gitu. Iya, saya mau coba Pak, saya coba. Saya coba. Saya coba ya. Iya, Pak Namat. Tidak apa-apa Bapak aja. Sampai negeri 10. ya. Pak Bagiono itu. Pak Bagiono. Bagiono. 10. Bu, itu sama kayak Pak Fauji. Sekolah Namat sama jadi ketua di sana. Bapak dan Ibu, kepengurusan ini nanti dalam satu kepengurusan itu jangan melibatkan negeri semua ya, Bapak dan Ibu ya. Misalkan iya, Bapak iya. dan Ibu ketuanya dari distrik, berarti nanti ya sekretaris kendaraannya bisa melibatkan ya swasta ya, jadi tiga-tiga ini negeri semua. Di sini juga saya mau akomodir beberapa sekolah swasta juga, artinya kita semua kan dari satu keluarga besar itu kita jadi tidak melihat itu negeri atau swasta gitu ya. Jadi saya lebih senang seperti itu, jadi tidak terpusat pada negeri saja. Berikutnya yang diperhatikan pasien mereka. Sinaga. Untuk pengurusan yang lama itu setahu saya sih masih Pak Haji Agus Bantah. Tadinya kan di SMP 2012 dan sekarang itu MGMP-nya kan
Tangsel masih beliau di SMP Negeri 2 sekarang Pak Agus Mata itu. Nggak apa-apa. Berarti sekarang Kita. Sudah siap. Satu meja lagi. Itu ya Pak Yura, kalau dari lab school informatika siapa Pak yang bisa dipindahkan nanti? Ada dua Pak, ada Pak Ade sama Pak Hendra. Cuma dua sih, mungkin bisa dipindahkan informatika Pak Hendra. Iya, Pak Hendra. Nanti Pak Kiki ya di Jadi kesepakatan ada ya. ada. Iya. Bisa nanti bisa kakaknya bisa diundang. Iya, dokter MPK. Nah, ya pasti ketemu. Bukan ini grup tuh. Berikutnya ya prakarya. Nanti bagian tolong diidentifikasi ya kepengurusan ini dari sampai mana. Saya maunya itu semuanya terlibat semua. Gitu. Dan kepengurusan yang setiap tahunnya ada tiga guru jangan dari nanti saja. Jadi semua 18 sekolah itu terlibat semua di kepengurusan ini. Ini kan baru ketua ya bukan ya. Tapi kan masih ada sekretaris, ada bendahara yang harus ditetapkan. Kemungkinan berubah bisa ya Pak? Bisa. Kasih nawar aja. Bisa pakai setuju. Iya. Kita kumpul. Iya. Persiapan yang mau. Iya. Iya. Dari swasta juga nggak apa-apa Bu. Ketuanya dari swasta juga nggak apa-apa. Akhirnya Bu Ina melakukan boleh diskusi bersama boleh. Tapi kan Bu Ina kenal nih teman-teman yang di bahasa Indonesia nih. Ya sepertinya guru ini dari SMP ini punya potensi nih. Langsung tinggal nanti buat laporan aja bahwa ketuanya ini sekretaris kita. Boleh. Ya. BK. BK ya, Pak. Bapak ini udah Silakan Pak. Pak Untuk BK di tingkat dulu sih, yang saya tahu belum pernah ada Pak ya. Belum. Tapi sekarang kan masuk ke Tangsel aja. Cuman dari Bu Christine pengawas BK kita minta harus ada koordinasi pengurus pemilihan ketua MGDK. Prakarya ini sebetulnya ada sama Sendut jadi satu sih. Apakah bisa atau enggak ini? di Dapodik bisa ya Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang lain bisa. Karena di kurikulum merdekanya kan ada kata dan ada kata atau. Prakarya, ya, ada kata atau. Pilihan. Tapi kita fasilitasi karena kita mau melangkahnya kan ke kurikulum merdeka semua ya di tahun. Sebelumnya belum ada ya prakarya ya? Prakarya kan belum ada kemarin. Berarti harus kita cari itu ya. Dari mana di sana beda? Dari sekolah. Makanya nanti kita identifikasi soal mana yang perlu tahu. Nusantara dulu ya kali ya. Ini mau itu dari harusnya bahasa Indonesia tapi nggak mau membedakan. Nusantara aja dulu nanti saya. Langsung nama ya. Ya, baik kepada Ibu di ini ya di pemerintah sudah sampaikan kepada Ibu berdasarkan kesepakatan ini adalah ketua MGMP atau OBK tingkat lulus 03 yang ketuanya dipercayakan pada yang tercantum nama-namanya di layar monitor dan berikutnya kepada Ibu berkewajiban menentukan
duduk di posisi bendahara dan sekretaris. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa sisanya kalau negeri berarti nanti sisanya swasta gitu. Terus nanti melibatkan sekolah-sekolah yang belum gitu ya, belum ada di kepengurusan SMP tingkat gugus gitu ya. Nah untuk masa tugas yang ada Ibu seperti di Tangsel juga di GMP tingkat Tangsel kalau masa itu masa tugasnya 3 tahun ya Ibu, 3 tahun ya. Jadi kalau nanti SK-nya dikeluarkan di tahun 2022-2023 jadi nanti di 24, 25, 26, 24, 26 berarti 27. 27 ya? 25 26. 25, 26 ya. Jadi nanti masa berlaku SK-nya 2025 sampai 2025 kalau ajaran 2026. Jadi 3 tahun. Nah berikutnya setelah kepengurusan Bapak dan Ibu sudah dibentuk, Bapak dan Ibu wajib melaporkan kepengurusannya kepada kami atau kepada Bu Aja sebagai pengurus gugusnya. Nah nanti tinggal kita siapkan surat tugasnya atau SK-nya, SK penugasan sebagai pengurus gugus NGP ya. Nah kami berikan waktu sampai akhir September ya, ya. Siapa ya? Alias September apa ya? Sudah terbentuk kepengurusan yang ketua sekretaris bendahara. Bisa ya. Kan tinggal nunjuk. Nunjuk dan harus tahu. Tapi mau. Ya itu. Saya yakin Bapak dan Ibu ini nggak terlalu ini udah banyak kegiatan juga kan paling 1 semester 2 kali lah gitu. Tahun ya 4 kali atau paling banyak ya 4 kali gitu. Berkaitan dengan anggaran. Terus gimana Bu Aja? Untuk pengukuhan kegiatan secara resmi atau tidak resmi ya? Nah itu tadi Pak tadi. Kalau misalnya tanggal 28 Oktober tuh kegiatan mau ada acara apa, workshop atau acara yang santai atau gimana kira-kira enaknya? Ya, harus ada, bukan hanya santai tapi ada ilmu gitu loh. Kira-kira apa? Kita bisa workshop, bisa kegiatan yang minimal ada pengakuan diri dulu. Kita menginginkan ada pengakuan diri dari penyidikan kita yang minimal bisa dihadirin sama orang dinas gitu. Hadirin orang dinas, pengakuan bahwa mereka ini adalah pengurus daripada gugus gitu. Itu yang diharapkan. Jadi kenapa saya ngambil tanggal 28 supaya semangat muda sebagai gugus. Sebenarnya kalau Ciputat Timur kan termasuk muda ya. Iya. Jadi yang baru walaupun urutannya ketiga ya padahal masih muda dibandingkan dengan 5 atau 6 kan sudah tua gitu. Dan jadi generasinya makanya disinilah kemudian harapan saya bahwa gugus 3 ya NGP-nya itu bisa bergerak ya, dan saya harapkan ya jiwa mudanya untuk terus bisa inovatif dan kreatif dalam mengembangkan pendidikan gugus 03. Untuk kegiatan saya kira belum bisa dinilai ya, dari ini punya harapan besar. Kalau sekarang saya sudah merasakan ada di lab school, kemudian mungkin nanti di tempat mana, di swasta mana, kalau bisa yang belum pernah datang kita coba untuk untuk kita tampilkan bahwa kita pengen gitu lah kayak ini supaya yang biasanya nggak hadir ya minimal bisa hadir. Kan banyak kepala sekolah yang belum bisa hadir begini. Ini sekolah yang kegiatan jalan itu JS ya, Sabiluna. Coba lah sekali-kali kita bermain di sana.
Contoh ini masih dari reject. Jangan jangan 28 hari. Iya, saya satu. Tapi masih suasananya ini semua kemudian. Kalau tempat insya Allah dari Pak Ibu udah siap. Kalau mau ngadain acara lagi di sini tapi hari Sabtu. Nanti mungkin untuk apa kegiatannya? Kita rancang ya. Jadi pelantikan itu adalah sifat acaranya. Iya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi tekankan dalam dia pertama Bapak Ibu ditugaskan untuk membentuk kepengurusan. Seperti misalkan Ibu tadi pagi kalau ada perubahan ini tidak ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, laporan tentang kepengurusan masing-masing mata pelajaran dan BK ini dilaporkan kepada kami paling lambat itu di akhir September 2022 supaya kami bisa siapkan SK-nya ya, keputusan dari Kudus 03 berkaitan dengan keputusan MPK mata pelajaran dan BK ya. Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu, setelah keputusan bagian dibentuk, maka nanti akan dilantik di tanggal 28 Oktober. Nah, masa tenggang di awal September, di awal Oktober sampai 28 Oktober itu Bapak Ibu membuat rancangan program. Programnya nggak usah terlalu banyak Bapak Ibu, tapi malah aja lah. Karena kebanyakan program ya. Disesuaikan aja dengan kondisi kita ya. Tapi tadi ya. Skala prioritas apa yang harus didahulukan dari program itu jadi poin penting gitu ya, terutama kebutuhan kita ketika kita ada di kelas atau ada di sekolah. Guru-guru ini kurangnya apa? Jadi kita membutuhkan apa? Diklasifikasi dengan MGFP untuk memenuhi kebutuhan guru-guru. Itu ada ya inisiatifnya gitu. Mungkin itu saja Mbak Jeda ya, Pak Edi yang perlu kita bicarakan di pertemuan hari ini. Kalau ada tambahan, saya persilakan Bapak Ibu. Apa yang mesti ditambahkan atau apa yang harus dikeluarkan berkaitan dengan program tadi saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi arahnya nanti program itu memang untuk tingkatan kompetensi Bapak dan Ibu ya di masing-masing dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang sering itu Bapak Ibu kita kadang-kadang itu kurang berbagi Bapak Ibu. Pengalaman kita itu untuk kita sendiri, jarang kita mau berbagi ke yang lainnya gitu. Kalau nggak diminta kadang-kadang enggak, karena nggak ada wadahnya. Tapi kalau wadah itu disediakan, mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan. Kenapa? Ya, MPMP BP ini buat peraturan. Peraturan sekolah agar jangan dilecehkan dengan peraturan lain. Jadi ada peraturannya pihak luar tidak boleh mengintervensi peraturan sekolah. PPDB dijajah, prosesnya juga dijajah. Masih erosi Pak. Oh erosi. Kalau untuk evaluasi Bapak Ibu ya, dan yang sudah mulai bergeser ya dari kegiatan MGMP yang sebelumnya, kegiatan MGMP sebelumnya itu biasanya itu kita kan pembuatan soal, pembahasan soal, terus bagaimana menyelesaikan soal dengan mudah, gitu kan. Kalau di MGMP sebelumnya itu sudah bergeser arahnya ya. Karena apa? Sekarang pembuatan soal itu sudah diserahkan ke sahabat pendidikan masing-masing gitu. Yang tahu tentang kemampuan konsultasi kita itu kita, maka kita yang membuat soal itu levelnya dari mana silakan aja gitu.
ujian sekolah itu dan dikoordinir lagi beberapa soal, jadi diserahkan pada satuan pendidikan. Nah ini jadi poin penting Bapak Ibu, tapi kemampuan untuk membuat soal itulah yang harus ditingkatkan dari guru-guru, itu jadi sasarannya gitu, bukan membuat soal bersama, tapi bagaimana membuat soal itu lebih matang. Lalu yang kedua Bapak Ibu berkaitan dengan penguasaan model-model pembelajaran yang sekarang sedang menjadi acuan gitu ya, baik itu misalkan project learning, project utama yang sekarang sedang diterapkan gitu ya, sampai ke pembelajaran yang stabil dan sebagainya. Ini menjadi penting juga dan Ibu ya, tergantung apa pelajarannya juga ya. Kalau jadi orang tidak berfiksi bagaimana pembelajaran itu penguasaan dulu tentang pembelajaran itu lebih penting gitu. Selain jadi terutama yaitu penilaian. Jadi tadi pembelajaran, terus kualitas pembuatan soal sampai nanti ke penilaiannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu menjadi langkah awal yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ciputat Timur atau di Wisma 3. Amin. Terima kasih kepada Pak Yudi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini ya, dari Wisma 3. Terima kasih juga kepada pengurus gugus 03. Harapan saya apa yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya kita sama-sama menjalankan tugas gitu. Harapannya ya tadi ya, tujuannya bagaimana pendidikan kita dapat meningkat. Itu saja saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hida. Terima kasih kepada Bapak Widi dan juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan masukan-masukan dan juga sudah kita tetapkan ya Bapak Ibu. Mungkin tadi ada beberapa yang bisa nggak dipersilakan. Kalau memang masih ada yang mau ya, karena memang itu termasuk sekolah saya sudah mensupport. Saya bilang ayo tampil di MC, saya bilang gitu. Kita bisa, tapi itulah namanya guru ya Bu ya, walaupun dia sebagai pendidik ada aja yang masih belum punya power atau kemampuan untuk mencobanya itu, ada juga yang nggak bisa. Padahal saya tulisannya biasa. Kalau saya dari kecil memang senang berorganisasi gitu ya. Jadi kalau pertemuan apa saya memang selalu mengikuti. Saya selalu memilih ayo kita bisa. Semua bisa dan semua harus belajar. Saya juga belajar, kita sama-sama saling belajar. Mungkin kita itu tidak semuanya itu menjadi cerita, tapi dengan kita berbaur seperti ini atau saling silaturahmi itu insya Allah semuanya akan lebih baik dari silaturahmi kita, insya Allah akan lebih baik lagi. Kalau itu saya itu sama sekali lewat sini Bu ke Lekskor, tapi baru hari ini saya di sini. Ya karena adanya kita organisasi gugus gitu. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini dan juga kepada Pak Ketua dan juga termasuk Pak Yudi yang telah tempatnya yang sudah bisa kita gunakan sampai semaksimal. Terima kasih lagi. Kita masuk konsumsi di Pak Yudi semua. Terima kasih Pak Yudi. Semoga menjadi keberkahan kita semua. Baik, ada lagi Ibu Bapak masukannya cukup? Atau ada masukan lagi enggak? Masukin aja. Oh, masukin aja. Kalau cukup mungkin untuk kepengurusan ya tadi kita sudah sepakati mungkin di akhir September ini nanti di grup aja Bapak Ibu mungkin kita butuhkan. Memang saya juga menginginkannya adalah tadi tidak ada rasa ini itu dan sebagainya. Ayo kita semuanya bisa semuanya gitu. Makanya saya selalu mencoba untuk selalu mensupport mereka gitu, karena memang untuk kebaikan para guru kita semuanya. Tidak ada dari dan swasta, kita tuh sama semua. Ya, baik, acara demi acara sudah kita lalui. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan MPMP Gugus 03 lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, apalagi Pak Widi sudah mensupport kita sedemikian rupa dan beliau juga terima kasih. Mungkin acara ini kita akhiri saja dengan membaca alhamdulillah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor HP yang saya tercatat itu. Oh iya. Oh iya, bikin aja ya.
ke buku ini, grup ini pembentukan Ya. MGMP. Kemudian itu sudah ada link untuk gabung ya Bu Bapak Ibu ya. Yang ada di sini sudah masuk belum ya ke yang grup WhatsApp itu? Sudah semua ya? Sudah semua ya Pak? Pak Ridho belum? Oh coba. Pak Rifki udah. Pak ini udah ya? Udah masuk grup ya? Udah ya? Udah ya? Enggak, ini yang pengurus aja. Grup yang kayak mungkin nanti kita bisa saling sharing juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya bisa sharing di situ. Nanti di situ aja kalau ya di grup aja misalkan MGMP bahasa Indonesia langsung aja di ketuanya ini dari SMP ini, sekretarisnya dari SMP ini, di Google Form. Enggak, maksud saya biar nanti penentuan pengurus biar penentuan pengurus yang berikutnya itu melihat dari pemetaan bagian waktu sekolah-sekolah yang belum yang mana nih gitu. Jadi ada nih apa ada pemerataan gitu. Cukup Bapak Ibu. Bu Nurul udah masuk ya sini ya? Udah. Wida nama saya tadi salah. Bukan Kusriati. Oh, coba Kusriatun. Kusriatun. Coba dicek lagi Bapak Ibu ada ini enggak? Pakai J, Kusriatun. Sri apa Kusriatun? Pakai J Pak. Kusri J. Nah, ya. Ya. Gitu ya. Musri apa Musri? Musri A dan Musri cantik. Musri A si cantik. Bu Ina juga itu nama panggilan. Alia. Oh, Alia. Naria Agustina. Naria aja lebih ya. Kebanyakan. Naria. Taklia. Takha. Nakaria. Nakaria. K. Oh, tentu ya. G-A-H. G-A-H. L-I-A-H. L-I benar-benar G-A-H. itu Bu, betul Bu. Yang sering lihat ya. Udah ya? Pak, ini bisa celakanya Pak. Karena sudah di bahasa Arab itu kan pakai taklia. Nanti artinya beda ya soalnya. Iya, taklia. Artinya taklia gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak Ibu di belakang. Ya, di belakang. Silakan di sini, silakan. Harusnya mau pusing ngasih aslinya cantik makan. Ada makan. Jadi ini